Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 7 Oktober 2021 sampai dengan besok tanggal 8 Oktober 2021. Jadi hari ini hari Kamis ya, besok hari Jumat. Waktu saya sesi bahas adalah sesi satu break ya. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk yang bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya. Saya mulai langsung dengan Unilever. Jadi UNPR ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Memang dia trennya memang strong downtrend ya, seperti itu ya. Dan beberapa hari yang lalu ya, waktu saya bahas ya, memang saya sudah sebutkan kalau mau spekulasi bionic sih boleh-boleh saja. Tapi kalau mau lebih amannya paling cepat ya, tunggu kalau dia naik ke atas 4710. Hari ini dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 4710 ya, naiknya tinggi, volumenya juga tinggi. Nah pertanyaannya, apakah dia bakalan langsung lanjut ke atas sampai ke Fibonacci retracement 38,2% yang saya gambarkan sebelumnya 6000, atau dia bakalan cuma naik doang terus kemudian turun gitu ya. Sebenarnya sih untuk kondisi sekarang ya, walaupun volume tinggi, harganya naik tinggi ya, kita nggak akan tahu pasti 100% dia masih bakalan naik atau enggak ya, karena trennya sebelumnya dia masih strong downtrend ya. Ini baru saja dia rebound ya, reboundnya lumayan kencang hari ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4710 dan 4540. Yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja kalau sudah di atas 4710 ya. Itu pun sifatnya masih spekulasi buy on weakness ya, seperti itu ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak kalau belum punya. Nanti naik lagi ke atas 4900 tambah lagi, naik ke atas 5075 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Nyantai aja. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas ini ya, ini kan kalau kita lihat di 5250 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5250, kalau mau tambah lagi silakan ya, jangan ragu-ragu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5250, kemungkinan besar target berikutnya di sekitar area Fibonacci retracement 38,2% di 6000 ya. Memang garis-garis Fibonacci retracement ya, saya ambil swing high-nya di sini dan swing low-nya di sini. Dan ini kan kalau kita lihat low-nya dia kan di sini ya. Tapi garis Fibonacci retracement-nya saya belum update ya. Karena seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya, dia hanya reboundnya barusan kencang sehari ini aja ya, belum ada konfirmasi ya. Jadi saya belum geser ke bawah garis-garisnya Fibonacci retracement-nya ya. Tetap masih aja kalau mau tambah lagi sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya, garis merah ya. Kalau naik lagi ke atas 4900, kalau mau tambah lagi silakan, naik ke atas 5075 tambah lagi silakan ya. Kalau naik ke atas 5250 juga mau tambah lagi silakan, seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Jadi garis-garis merah ini untuk average up ya. Kalau mau tambah lagi. Dan juga kalau misalnya dia sudah naik ke atas 5250 dan perjalanan ke 5425, ternyata dia mungkin ya sesi keduanya gagal turun ya, pasang aja trailing stop seperti itu ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan juga ya, seperti itu ya. Kemudian kurang lebih cukup ya, tadi buy on weakness, sekarang buy juga oke ya kalau mau buy on weakness ya, asalkan pasang stop lossnya di 4710 dan 4540 ya, kurang lebih seperti itu untuk Unilever. Oke, berikutnya untuk BMRI. Jadi BMRI memang sudah pernah saya gambarkan ya, ini 6850 hampir tercapai ya targetnya. Dia ekornya panjang ke atas ya, seperti itu. Nah, ekor panjang ke atas seperti ini inverted hammer ya. Apakah dia bakalan turun ke bawah Pak Sunar? Kalau kita lihat dari sebelumnya di sini ya, ekor panjang ke atas dia bisa naik lagi. Tapi di sini memang dekat dengan resistennya 6850 ya. Kalau sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau belum pasang ya pasang aja di 6550 stop lossnya ya, seperti itu ya. Masih tetap sama. Buy on weakness tunggu di area 6350. Artinya kalau dia turun di bawahnya 6350, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 6350 buy. Naik ke atas 6400 tambah lagi, naik ke atas 6550 tambah lagi ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya mau buy hasil higher, lebih baik tunggu sekalian kalau dia breakout ke atas 6850. Maka target berikutnya di 7075 dan 7450. Kalau sudah naik ke atas 6850, kalau mau average up lagi mungkin setiap lipatan 50 rupiah ya. Jadi naik ke atas 6900 tambah lagi, naik ke atas 6950 tambah lagi dan seterusnya. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya, tapi di sini memang dia dekat dengan resisten 6850 kurang lebih areanya ya. Jadi wajar-wajar aja kalau dia koreksi ya atau pullback istilahnya ya. Tapi uptrendnya masih cukup bagus. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6850, kalau mau tambah lagi average up atau buy high sell higher silakan ya. Target berikutnya di 7075 dan 7450 itu untuk BMRI ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas. Jadi Pegas ini
sudah saya gambarkan ya garis-garisnya. Selama dia bertahan di atas 1345 sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus. Ini koreksi dia masih cukup wajar lah ya sebelumnya ya. Naik tinggi kemudian dia koreksi merah, hari ini rebound ya, mulai mantul ya. Jadi yang sudah punya tetap ini ikutin garis yang sudah saya berikan, stop lossnya di 1405, maksimum di 1345. Kalau yang belum punya tunggu aja di area 1345 atau 1245. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1345, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya ke atas 1345, buy, naik ke atas 1405 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk Pegas. Memang di sini targetnya 1545 ya, resistennya ya. Dari target dari ini ya. Kalau kita gambarkan sebelumnya rounding bottom ya. Saya ukur kedalamannya, kemudian diukur ke permukaannya, targetnya sekitar 1545. Target plus targetnya 1600 dan 1710. Itu untuk Pegas ya. Mudah-mudahan dia bisa lancar sampai dengan 1820 dan ini ya sekitar 1895. Ini adalah swing high sebelumnya, ini di akhir Desember ya. Ya mudah-mudahan aja naik lagi tinggi ya. Uptrendnya masih cukup bagus walaupun dia cenderung masih side base ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk Pegas ya. Kemudian berikutnya Care. Jadi 464 sudah saya gambarkan ya. Di analisa Samarian sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 464 dan 450 ya. Buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di 420 ya. Kurang lebih masih sama aja ya. Kalau mau tunggu buy on weakness tunggu aja di 420. Artinya kalau dia turun koreksi ya misalnya ya di bawah 420 kita belinya, kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 420 kita buy. Naik ke atas 430 kita tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk Care. Posisi sekarang kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja karena ini sudah breakout ya. Pasang stop lossnya di 464 dan 450. Target pas berikutnya di 500. Nah ini kan high-nya hari ini 476 ya. Gitu ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 480, silakan tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan Rp10 aja ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 490 tambah lagi, breakout ke atas 500, berarti dia breakout ke atas Fibonacci extension 161,8% ya. Ini kalau dia breakout ke atas 500, targetnya kalau di Fibonacci extension 261,8% itu sekitar area 630 ya. Ya. Jadi dia masih memungkinkan naik lagi walaupun dia di sini ya kita lihat ya uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang kenaikannya sudah mulai tinggi ya sejak awal Agustus ya, dia mulai naik ya. Jadi tapi menurut saya sih uptrendnya masih cukup bagus walaupun di sini resiko koreksi ya. Seperti itu ya, karena sebelumnya kalau di sini kita lihat ya, dia breakout kemudian pullback koreksi, tapi dia kalau dia berhasil breakout lagi higher high untuk formasi cup and handle ya, ini seperti cup tapi ini handle-nya agak di atas ya, biasanya handle-nya di samping ini ya, ini ada ke atas sedikit. Jadi dia masih cukup bagus sebenarnya ya, seperti itu ya uptrendnya, tapi belinya jangan terlalu agresif, bertahap aja. Kalau naik ke atas 480 tambah lagi silakan, naik ke atas 490 tambah lagi, breakout ke atas 500 silakan tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk Care. Mudah-mudahan sukses terus sampai ke 630 ya. Memang targetnya kok jauh banget Pak Sunar. Ya ada kemungkinan karena sebelumnya dia ini kalau dibentuk rounding bottom lebar ya, ini 500 sudah hampir tercapai. Kalau dia breakout ya kemungkinan target berikutnya di Fibonacci extension 261,8% di 630 ya. Tapi kita jangan terlalu optimis ya. Yang penting pasang aja trading stop sesuai dengan garis-garis merah sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi ke atas 500, target berikutnya bagaimana? Gunakan acuan setiap kelipatan 20 ya. Jadi naik ke atas 520 tambah lagi, kalau mau tambah lagi kalau masih naik ya. Naik ke atas 540 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk Care kalau mau average up ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk HMSP. HMSP ini rebound ya dia ya. Jadi HMSP ini kalau kita perhatikan ya, memang dia downtrendnya masih strong ya. Sebelumnya saya sudah pernah bahas di videonya beberapa hari yang lalu ya. Mengenai HMSP, memang di sini ada formasi double bottom ya. Kalau dia breakout dia targetnya ini sudah saya gambarkan 1170 kurang lebih ya. Ini sudah tercapai. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stop dan stop loss ya. Kalau sekarang posisinya kalau belum pasang ya pasang aja di area 1100 ya, seperti itu ya. Dan 1065 stop loss maksimumnya. Kalau yang belum punya buy on weakness tunggu aja di area sekitar 1065. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1065, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1065 ya, seperti itu ya. Naik ke atas 1100 kita tambah lagi,
breakout ke atas 1170 tambah lagi seperti itu ya. Nah, kemudian yang mau buy sistem buy high sell higher ya, kalau dia breakout ke atas 1170, kalau mau buy silakan ya, naik ke atas 1220 tambah lagi, naik ke atas 1260 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi kenaikannya masih cukup bagus, walaupun dia perlu diingat ya, ini primary trendnya masih tergolong strong downtrend ya, seperti itu ya. Walaupun ini dalam beberapa minggu terakhir ya, 1-2 minggu terakhir dia mulai naik ya, tapi sebelumnya dia downtrendnya masih cukup strong ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Resisten terkait kurang lebih sekitar 1300 sampai dengan 1325 ya, itu untuk PHMSP ya, kurang lebih cukup. Berikutnya SMGR. Jadi SMGR ini dia kurang lebih masih testing area ini ya, 61,8% sebelumnya ya, dia masih belum berhasil breakout ke atas ya. Jadi kalau saya gambarkan sebelumnya ya, swing low-nya di sini dan swing high-nya itu Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area ini ya, 9000 maaf, ini sekitar area 8550-an ya kurang lebih ya, seperti itu ya. Kalau di sini saya pakai 8575 ya. Jadi saya tambahkan satu garis lagi. Sebenarnya sih kalau mau buy lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8575 ya. Naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%. Karena dia masih cenderung resiko ya kalau masih di bawahnya 8575. Kalau dia naik lagi ke atas 8725 tambah lagi, target price berikutnya di 9100, 9400 dan 9800 ya. Tapi menurut saya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 9400, kalau mau tambah lagi jangan ragu-ragu ya. Target price berikutnya di Fibonacci retracement 38,2% ya. Itu masih bisa di 10.250. Itu kurang lebih untuk SMGR. Tapi belinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif maksud saya ya. Bertahap aja. Mulai dari naik ke atas 8575 buy, naik ke atas 8725 tambah lagi, naik ke atas 9100 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk SMGR. Oke, berikutnya untuk BBKP ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini BBKP dia rebound ya. Sebelumnya memang terkena isu katanya dia mau naik isu tapi ditunda ya, seperti itu ya. Jadi hari ini rebound. Saya nggak tahu apakah ada pembahasan lagi atau gimana. Silahkan baca beritanya. Kalau saya fokus di pergerakan harganya di sini ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement memang jauh ya, dari arah di sini sampai ke sini ya. Jadi dia itu sebenarnya masih di atasnya 1,5% ya, masih di atasnya 370, dan dia cenderung sekarang testing area supportnya kurang lebih sekitar 396 ya, sampai 400 sebelumnya ya, ini kurang lebih ya. Nah kalau mau buy bagaimana Mas Sunar, boleh nggak buy nggak sekarang gitu ya? Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 428 dan 414. Tapi menurut saya ya, kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atas ini ya, 460 ya. Karena ini area buying range yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi lebih baik sih kalau mau buy, buynya tunggu kalau naik ke atas 460 buy ya. Naik ke atas 472 tambah lagi, breakout ke atas 488 tambah lagi ya. Target berikutnya di 520, 540 dan 590. Itu kurang lebih untuk BBKP ya. Jadi jangan terlalu agresif juga ya, santai aja, karena dia masih cenderung lesu ya, belum ada sentimen positif ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBKP ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Antam ya, yang ke-8 untuk analisa saham untuk bagian pertama ya. Jadi kalau kita lihat sini Antam ya, dia kan saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 2310 boleh buy ya. Tapi memang kecenderungan masih sekitar area 2310 ya, kadang naik kadang turun gitu ya. Sebenarnya sih masih wajar ya, toleransi maksimum stop lossnya kalau sudah buyback atau buy and weakness ya, itu di 2220. Jadi selama berada di atas 2220 sebenarnya sih masih potensial ya untuk Antam ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2350 silakan tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi, naik ke atas 2410 tambah lagi ya, dan seterusnya seperti itu ya. Garis merah ini untuk acuan untuk average up, sekaligus untuk trailing stop ya, seperti sebelumnya naik ke atas 2410 kemudian dia gagal ya, harusnya pasang trailing stopnya di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi pasang di 2380 seperti itu ya, dan 2350 maksimum ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk 8 saham untuk periode tanggal 7 Oktober sampai dengan besok tanggal 8 Oktober 2021. Ini bagian pertama, saya juga bahas nanti di bagian kedua ya, jangan lupa nonton videonya juga. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Silakan tonton. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like,
Kalau ada pertanyaan atau saran atau ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya, doa saya selalu ya, salam sehat selalu, damai, dan sejahtera selalu ya. Terima kasih banyak. Amin.